Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Haryo Dwito Armono, ST Magister Science Engineering PhD, Bapak Dr. Yusril Tatang Ahmad Taufik, Master of Science IPU sebagai dosen pembimbing. Terima kasih telah hadir. Berikutnya yang saya hormati dosen penguji saya Dr. Fadila Indayuni Prasetyasari, STMSC, dan juga Profesor Erma Suryani, STMA PhD. Izin Bapak dan Ibu, saya dengan Muklis Rahman dengan NRP 09129950095518 yang akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Adopsi dan Risiko Penggunaan e-Portal Aman BKI berdasarkan Teori of Acceptance and Use Methodology 2. Oke, next. Untuk agenda presentasi kali ini terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka dan dasar teori dan metodologi penelitian. Oke, next. Berangkat dari pendahuluan. Jadi berangkat dari transformasi digital di mana untuk mendukung transformasi digital di sektor maritim, BKI mempunyai e-portal BKI Armada, di mana e-portal BKI Armada ini yang dikembangkan oleh PT BKI untuk mempermudah pemilik dan manajemen kapal dalam mengelola berbagai kebutuhan terkait klasifikasi dan sertifikasi kapal. Oke, next. Untuk latar belakang, di latar belakang berikut ini dari hasil penilaian internal menggunakan tools Microsoft Clarity diketahui intensitas interaksi pengguna terhadap e-portal BKI Armada eh, berada di kategori medium dan low intent, di mana di kategori high intent 44,7% itu belum separuh dari total persentase session pada umumnya. Jadi di sini menandakan potensi manfaat portal belum sepenuhnya dirasakan oleh pengguna. Oke, next untuk latar belakang berikutnya dari nilai hasil penilaian internal di tools yang sama. Jadi dari hasil kumulatif Leucid yaitu 0,12. Jadi di bawah nilai normal, nilai bagus dengan status perlu ditingkatkan. Jadi di sini dapat mengurangi kemudahan dalam menggunakan teknologi dan pengalaman pengguna. Untuk dari hasil yang di terkait dengan resiko untuk keamanan, hasil dari pen test diperoleh nilai keseluruhan pada sistem berada di tingkat medium. Jadi resiko ini mungkin dapat juga menjadi faktor penghambat dalam adopsi teknologi digital. Dan juga perlunya perhatian pada resiko, privasi, dan dengan adanya Undang-Undang UUDP saat ini yang menuntut organisasi termasuk BKI juga untuk memastikan keamanan data pengguna. Nanti untuk ketidakpatuhan terhadap UU PDP ini dapat mengurangi dan berdampak negatif pada penerimanya. Oke, untuk berikutnya, untuk rumusan masalah, diantaranya adalah bagaimana tantangan penerimaan pengguna e-portal BKI Armada, juga bagaimana persepsi privacy risk mempengaruhi penerimaan dan penggunaan e-portal BKI Armada. Jadi di sini saya untuk menggunakan pendekatan UTOT 2 untuk menganalisis keterkaitan antar faktor dan menyusun rekomendasi bagi manajemen. Oke, untuk berikutnya terkait dengan kajian dasar pustaka, di sini saya menggunakan konsep dasar layanan berbasis internet dan juga definisi mengenai portal. Di antaranya terkait dengan situs web yang berfungsi sebagai akses tunggal ke berbagai sumber daya dan layanan seperti informasi, aplikasi, dan layanan online lainnya. Untuk resiko privasi pengguna itu direferensikan oleh Pavlov 2003. Jadi adalah privacy risk adalah persepsi individu terhadap kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dirasakan saat melakukan transaksi. Untuk berikutnya kajian data pustaka menggunakan UTOT yang dikembangkan berdasarkan 8 teori eh, penerimaan teknologi lainnya. UTOT adalah model teoritis yang dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Dalam UTOT 2, jadi di dalam UTOT 2 jadi perluasan antara terbentuknya UTOT 2 yaitu model teoritis yang bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh individu. Oke, next berikutnya di sini eh, untuk model konseptual. Jadi menggunakan UTOT 2 Van Ketes et al. 2012 yang dimana dimoderasi oleh
umur, jenis kelamin, dan pengalaman pengguna. Oke, next berikutnya. Jadi di sini untuk analisis datanya menggunakan SEM, merupakan teknik analisis multivariat yang digunakan untuk menganalisis keterbatasan dalam penggunaan analisis multivariat generasi pertama. Jadi ada dua tipe dari SEM, covariant based structural atau CBSM, dan juga ada partial less square structural equation modeling. Jadi untuk penelitian kali ini menggunakan PLSM yang dikenal dengan pendekatan prediksi kasual yang berfokus pada penjelasan terkait varian yang terdapat pada variabel dependent. Untuk kajian pustaka dan studi berikutnya di dalam hal ini adalah PLSM eh, untuk menganalisis hubungan yang kompleks antar variabel yang menggabungkan dua metode PLS untuk analisa data eksploratory dan SEM untuk analisa data konfirmatori. Jadi alasan penggunaan PLSM adalah yang pertama adalah model struktural yang kompleks, mungkin populasi yang kecil, juga distribusi tidak normal dan juga sumber data tidak sekunder. Di sini poin-poin untuk terkait dengan langkah-langkah dalam PLSM. Yang pertama adalah menentukan model struktural, yang kedua menentukan model pengukuran, yang ketiga pengumpulan dan pemeriksaan data 10 kali jumlah anak panah berdasarkan referensi Hare, juga ada evaluasi model pengukuran, juga ada evaluasi model struktural. Berikutnya. Di sini tertera berbagai referensi yang digunakan sebagai referensi di penelitian ini. Di antaranya ada Al-Ezam, yang dimana ruang lingkupnya adalah aplikasi mobil kesehatan di Yordania, juga menggunakan YouTube 2. Juga ada dari Anwi Buampong 2002, Fintech di Pelabuhan Ghana, juga menggunakan YouTube 2, di mana di sini ada kemiripan dengan penelitian saya dengan di mana menggunakan sektor maritim. Untuk Hilal dan Farel Naira, di sini ruang lingkupnya mengenai mobile banking di YouTube 2, dan juga ada Hasan et al. Di sini aplikasi menulis kesehatan di Malaysia juga menggunakan YouTube 2. Berikutnya ada Ismiarti dan Edmi tahun 2018, ruang lingkupnya adopsi teknologi internet juga menggunakan YouTube 2. Dan saya menggunakan referensi Chopdar et al. 2018, yang di mana dalam jurnal ini ruang lingkupnya sama dengan mobile apps menggunakan YouTube 2, namun menambahkan variabel terkait dengan privacy risk dan eh, keamanan. Jadi lebih mengutamakan di referensi Chopdar et al. 2018. Oke, di sini terkait dengan metodologi penelitian. Untuk alur penelitian terdiri dari beberapa fase. Di antaranya fase pertama adalah pengembangan model konseptual. Fase keduanya adalah pengembangan model pengukuran. Fase ketiganya adalah hasil dan kesimpulan. Dijelaskan di slide berikut untuk detailnya. Di fase pertama itu terdiri dari mencari literatur berbagai sumber dan penyusunan pengembangan hipotesis. Di fase kedua itu terkait dengan pengembangan model pengukuran, penyusunan indikator pengukuran dan definisi serta kuesioner, termasuk populasi sampel dan sampling, dan juga analisis deskriptif dan SEM-nya. Di fase ketiga itu terkait dengan hasil dan pembahasan, disintesa hasil dan pembahasan dan implikasi dan keputusan dan saran. Untuk model konseptual, di sini terdiri dari beberapa variabel dan ditambahkannya untuk di UTOT 2 sesuai dengan referensi dari chapter at all 2018 menambahkan privacy risk dan security risk. Berikutnya untuk metodologi penelitian, pengukuran dan indikator dijelaskan untuk yang warna hijau ini itu menggambarkan untuk variabel, untuk yang warna kuning ini menggambarkan dari indikatornya, untuk yang gray ini menggambarkan dari hipotesisnya. Oke, next. Jadi evaluasi model ini terdiri dari parameter evaluasi model ukuran reflektif, terdiri dari beberapa indikator dan ini sumber dari HR et al. 2017, juga dari parameter evaluasi model struktural, juga dari HR et al. 2017. Untuk metode penelitian di sini menggunakan
Jadi minimal sampel yang dibutuhkan adalah 10 kali jumlah anak panah yang dibutuhkan referensi oleh Harriet Hall. Jadi dalam penelitian kami, penelitian saya, ada 14 anak panah dalam model konseptual, sehingga minimal sampel yang dibutuhkan adalah 140. Jadi sampel yang diharapkan agar datanya lebih baik terkumpul adalah 2 kali ukuran sampel minimal yaitu 280. Dengan cara ada kuesioner yang disebarkan kepada responden pengguna BKI Portal Armada melalui aplikasi Google Form. Juga wawancara kepada pihak manajemen dilakukan untuk mendapat respon terhadap temuan penting yang dirangkum pada tabel rencana analisis manajerial. Berikutnya hasil kuesioner diolah menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Juga antar hubungan antar variabel dibuat berdasarkan model konseptual yang sudah ditentukan sebelumnya. Berikutnya terkait dengan tabel analisis implikasi manajerial. Jadi pada kolom temuan penting yang diperoleh. Jadi dari hasil pengolahan data kuesioner menggunakan Smart PLS dan hasil wawancara terhadap pihak manajer perusahaan. Untuk kolom berikutnya, itu yang diperlukan dalam rangka menanggapi temuan penting yang diperoleh nanti akan diberikan di sini. Juga untuk siapa yang bertanggung jawab ini terhadap temuan penting tersebut ada di kolom paling akhir. Berikutnya untuk jadwal penelitian, diharapkan untuk jadwal penelitian dari awal aktivitas penelitian judul dan sebagainya sampai di akhir diharapkan bisa selesai dalam waktu sesuai dengan jadwal yang sudah tertera berikut ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan presentasi kali ini. Mohon masukan dan arahan dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.